Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan, salam sehat. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 23 September 2022 dengan judul Pengabdian Membawa Kedamaian. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Semakin sedikit kelembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki oleh manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan dalam metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan selain hasil praktis dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita memiliki damai dan ketenangan di dalam Tuhan. Kedamaian di hati akan terpancar di wajahnya. Itu akan memiliki kekuatan persuasif kepada suaranya. Persekutuan dengan Tuhan akan memberikan peningkatan moral pada karakter dan seluruh tindakan. Manusia akan mengenal tentang kita sebagai murid yang telah bersama-sama dengan Yesus. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan wujukan-wujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Sebagai ganti, semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Sungguh indah saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini memberikan poin-poin penting bagi kita. Bagaimana caranya hidup di dunia ini yang penuh dengan kesusahan ini, tetapi kita akan hidup di dalam damai sukacita Tuhan. Oleh karena inilah yang dijanjikan, inilah yang akan dinyatakan Tuhan bagi umat-umatnya dan menjadi pengharapan bagi kita. Saudaraku, tidak ada cara yang lain untuk memperolehnya, hanya di dalam kebenaran. Oleh karena damai Kristus lahir dari kebenaran itu. Saudaraku, apa yang terjadi di dunia ini sehingga membuat orang-orang tidak memiliki kedamaian? Yang ada adalah perseteruan, perselisihan, iri dengki dan lain sebagainya. Dan semua itu akan menghasilkan manusia-manusia yang tidak akan pernah merasakan sukacita. Tetapi sebaliknya, pada saat hidup manusia itu ada di dalam tuntunan dan kasih-Nya, percaya bergantung kepada Tuhan dan mengikuti segenap aturan-aturan perintah-perintah-Nya, maka sesulit apapun yang kita hadapi, baik perselisihan yang sedang terjadi, maka itu akan berubah. Oleh karena akan menimbulkan roh kerendahan hati dan roh penyerahan, sehingga hati yang panas akan diisi oleh kuasa Roh Kudus yang akan menciptakan ketenangan dan kedamaian, bukan hanya kepada kita, tetapi bagi orang-orang yang di sekitar kita. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara dan saya di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang pemurah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji senantiasa dalam kehidupan kami. Berulang kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di saat kami memasuki akan hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam ibadah kecil, dalam memuji dan memuliakan Engkau, dan mendengarkan pekabaran firman-Mu yang menjadi roti hidup
dan menyegarkan iman kami. Terima kasih, pekabaran ini sangat menguatkan kami. Inilah harapan kami Tuhan, supaya memperoleh kedamaian di tengah dunia yang mungkin di hadapan manusia dalam pemikiran tidak mungkin kami memperolehnya. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, oleh karena pada saat kami mencintai Taurat-Mu, maka ketentraman akan memenuhi hati kami. Oh Bapa yang baik, tentu kami mengakui bahwa hidup kami tidak pernah sempurna, bahkan selalu baik lewat perkataan, angan-angan hati, pikiran, tindakan kami menyakiti sesama kami manusia, terlebih lagi menyakiti Tuhan. Biarlah kiranya Roh Allah akan memperdamaikan kami satu dengan yang lainnya, sehingga kami akan merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Bapa memberkati umat-umat Tuhan dalam melakukan semua talenta karunia yang Engkau percayakan, supaya melalui berkat Tuhan itu dapat memenuhi kebutuhan, dan bahkan dalam kelimpahan kasih-Mu, umat-umat-Mu dapat menjadi saluran terang dimanapun berada. Biarlah Engkau akan menjadi guru di dalam hidup rumah tangga kami, supaya kedamaian sukacita memenuhi baik suami, istri, bersama dengan anak-anak. Ya Bapa, di samping itu tentu banyak umat Tuhan yang merasa bersukacita oleh karena berkat-berkat yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka. Biarlah roh kesetiaan selalu ada, dan mereka juga tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi yang berulang tahun, biarlah Engkau akan hadirkan kesehatan, panjang umur, dan juga iman mereka selalu diteguhkan. Semoga hari ini berkat yang sama kami dapat nikmati ya Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.